Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak-budak ya. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sambirejo 1, yang kami hormati Ibu Kepala SDN Sambirejo 3, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sambirejo 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita berbagi ilmu pengetahuan, sharing. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang mampu menumbuhkan karakter anak. Kalau di SD Sambirejo 3 ini apa saja budaya positif yang sudah dilaksanakan? Iya, kebiasaan apa? Sopan santun, 5S. Iya, asmaul-husna ya. Terus seperti apa namanya, literasi sudah pernah dilakukan? Ya, dalam proses ini. Oh iya. Ini di sini saya lanjutkan salah satu budaya positif yang dapat kita kembangkan adalah disiplin positif, yaitu perubahan paradigma. Di sini kita melakukan permainan ya. Saya ini dibagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A di sini coba di kelompok A ini saya berikan sebuah kertas ya. Berapa orang? Kelompok A coba menuliskan satu hal yang paling berharga yang Anda miliki, satu hal yang sangat penting bagi Anda. Apa kira-kira? Coba dituliskan. Yang sangat berharga. Berupa apa? Berupa benda boleh, atau berupa prinsip juga boleh. Berupa apa? Terserah. Yang paling berharga. Menurut Anda ya. Ketika sudah ditulis,
bisa ditekuk menjadi kecil gitu ya, dilipat menjadi kecil. Kemudian digenggam di salah satu tangan. Iya, digenggam dengan sangat erat, dengan bayangan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, sekarang yang tugasnya adalah membujuk, merayu, kalau bisa meminta, memaksa apapun lah, supaya yang A ini bisa membuka genggamannya. Silahkan. Silahkan. Bisa dirayu, bisa dengan apa ya, dimarahi, dipaksa, diintimidasi juga boleh. Pokoknya bagaimana supaya bisa dibeli. Bagaimana kelompok A? Apakah kira-kira kelompok B tadi sudah merayu? Sudah marah-marah? Kira-kira kelompok A tadi membuka atau tidak? Tidak. Tadi ada yang membuka, ya, membuka. Coba sekarang saya tanya ke kelompok A. Apakah tadi ya sudah ya, yang tidak membuka itu 3 orang, yang membuka 1 orang. Yang tidak membuka, mengapa kok Anda tidak membuka? Karena sangat berharga. Kenapa? Pak Jono? Sangat berharga. Tidak ingin diketahui orang lain, tidak ingin dimiliki orang lain. Kalau Mas Vicky, kalau Bu Erna, karena ini sangat berharga bagi saya, tentu saja mungkin suatu saat juga berharga bagi orang lain. Saya Berbagi supaya bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, apakah Anda menutup kepala tangan Anda tadi ya? Sudah ya, menutup. Nah sudah ya. Sekarang yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dapat membuka dan menutup kepala tadi? Diri sendiri. Walaupun tadi orang lain itu apa namanya, memaksa, mengancam, atau memarahi, bahkan mengintimidasi, tapi kalau kita tidak mau membuka, ya kita tidak bisa dipengaruhi orang lain. Jadi kita bertanggung jawab tentang diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ya karena tadi loh dipaksa itu, dipengaruhi itu. Nah tidak boleh. Itu yang membuat, yang memberikan kontrol pada diri kita itu diri kita sendiri. Kita lanjutkan ya. Nah ini stimulus respon dengan teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama. Itu kalau menurut stimulus respon ya. Kalau teori kontrol itu kebutuhan setiap orang itu berbeda. Benar atau salah? Ya, benar ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita punya pendapat, orang lain juga harus berpandangan sama dengan kita. Nah, boleh apa tidak seperti itu? Nah, yang benar itu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, terhadap perubahan, terhadap perbedaan ya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat gambaran yang berbeda karena orang itu memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi jika ada orang yang melakukan suatu keburukan, kita pasti menganggapnya, oh itu loh kesalahan. Padahal belum tentu, karena semua perilaku itu memiliki tujuan dan kita tidak tahu apa tujuan orang itu melakukannya. Okay? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah seperti yang saya ceritakan tadi, saya mau begini karena disuruh itu. Nah saya mau begini karena dipaksa. Nah itu stimulus respon yang benar itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain karena kita misalnya punya jabatan, punya wewenang, terus kita tuh bisa mengontrol orang lain supaya patuh dengan kita, supaya apa ya, mau menuruti semua keinginan kita. Apakah bisa? Bisa atau tidak? Tidak. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Nah tadi dibujuk, ayolah kalau sama buka, engkau tak paling kacang, nah misalnya. Nah tapi karena apa namanya gagal, terus akhirnya dipaksa. Golek sampai dalamnya kacang, mulia sampai kok tak cegat nambah embong, mulia kok gak tak berani, nah seperti itu. Itu namanya pemaksaan. Itu juga sering terjadi pada diri kita ya. Jika apa misalnya ada anak yang mengeluh misalnya apa namanya pinjam pensil tidak dipinjami, bujuk-bujuk ayolah pinjam pensilku nomor 1, kamu gak pinjamnya aku kok mulai ditolong, seperti itu kan sering ya. Nah seperti itu. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang dan kalah. Jadi menang dan kalah itu istilahnya kalau saya itu misalnya ya berpendapat gitu ya, pendapat saya itu harus dibenarkan. Nah misalnya seperti itu. Menang dan pendapat yang kalah misalnya terus diintimidasi, nah itu tidak boleh. Model berpikir menang-menang itu artinya semuanya juga pendapat yang menang itu juga diterima oleh pendapat yang kalah juga bisa menerima pendapat yang menang, okay? Tidak ada apa ya istilah intimidasi, semuanya menang-menang gitu, okay? Selanjutnya makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya disiplin itu ada dalam diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi jika kita tidak bisa, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita dengan peraturan, tetapi dalam suasana merdeka. Apa artinya? Tidak tertekan, tidak dipaksa, ya. Selanjutnya ini menurut Diana bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu sama seperti pendapat Ki Hajar Dewantara, yaitu berasal dari dalam diri, yaitu intrinsik bukan ekstrinsik ya. Berikut nilai-nilai kebajikan universal yang menurut apa namanya profil pelajar Pancasila. Di sini pasti sudah bisa ya yang nyanyi lagunya profil pelajar Pancasila. Bu Ajeng ini ahlinya. Bisa dipimpin menyanyi Bu Ajeng?
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkepribadian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berlawan kritis. Apa ya dia dari permen? Ini nilai-nilai kebajikan universal pun bukan asing ya. Kita lanjutkan ada 6. Toleransi, rasa hormat, menurut ibu. Kemudian 9 pilar karakter, termasuk kebajikan universal itu adalah kebajikan yang sudah diakui oleh dunia. Ada 6. Ini menurut petunjuk seluruh hidup dan keterampilan hidup. Selanjutnya, iya, tidak terbatas agama, suku. Ini the 7 essential. Ini the virtuous project dari kebajikan ini. Ada banyak sekali ya. Selanjutnya yang ke-6, kosong. Ini betul jelas ya. Nah, lihatkan di sini. Disiplin. Monggo sambil disambi. Nilai-nilai kebajikan, ada peduli, terus keterusan dan banyak sekali, kemauan, menghargai dan sebagainya. Melanjutkan. Sekarang kita lanjutkan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini misalnya kita ibaratkan anak-anak ya. Anak-anak mengerjakan tugas itu supaya tidak dihukum. Biasanya dia seperti itu ya. Dia termotivasi mengerjakan tugas karena supaya tidak dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau misalnya anak mau mengerjakan sholat misalnya ya, nanti ibunya kalau kamu sholat nanti kamu tak kasih jajan, misalnya tak kasih uang. Nah dia mau termotivasi melakukan itu karena penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu selanjutnya. Hukuman dan penghargaan. Ibu pernah menghukum murid-muridnya? Pernah. Nah ini kita bahas ya. Di sini ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjawab gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba
tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelasku tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno pada Iva? Ya. Mengapa? Itu bisa menjatuhkan mental anak. Iya. Iya. Sehingga anak menjadi down, sehingga malah takut sekolah ya. Nah, padahal kan sekarang merdeka, jadi anak harus terbebas dari itu. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Apa? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensinya ya. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Iva disuruh berdiri di depan tadi. Terus apa konsekuensinya? Iva tadi yang tidak mengerjakan tugas, kemudian tergagap-gagap ketika menjawab dan ditertawakan oleh teman-temannya, itu adalah konsekuensi. Lanjutnya, ini ada tugas, bisa berkelompok. Silakan ini dipilih apakah hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Ini ya perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Memang terjadi, tidak bisa diapa ya. Terus tidak nyaman untuk murid, anak untuk menjaga waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Silakan di Satu nomor sendiri boleh. Kalau hukuman itu biasanya hukuman itu tidak disepakati. Hukuman itu tidak disepakati terjadi tiba-tiba, itu hukuman. Kalau konsekuensi di awal sudah disepakati. Kita mengerjakan PR nanti ada hukuman seperti ini. Biasanya hukuman nanti konsekuensi karena di awal sudah disepakati. Jadi kalau hukuman itu Konsekuensi itu misalnya bisa juga seperti ini ya. Kalau tidak mengerjakan tugas berarti tidak dapat nilai, kan berarti konsekuensi. Memang harus terjadi karena tidak mengerjakan tugas. Mungkin jangka pendeknya maknya rugi tidak mendapatkan nilai, tapi dia bisa memperbaiki berikutnya. Tapi kalau hukuman, anak menjadi sangat malu mungkin dalam waktu yang lama, apa ya, kayak trauma seperti itu. terus kadang tidak nyambung. Tidak nyambung. Hukuman itu kadang tidak nyambung dengan tugasnya. Kalau terlambat, revisi
10 hari, 10 kali lapangan 15 kali. Bilangnya tidak. Tidak ada pengaruhnya terhadap apa yang dikasih. Iya, nanti gak nyambung. Kecuali kalau olahraga, jadi hukumannya disuruh lari. Sampun. Diajak jalan-jalan sama Bu Erna. Monggo bisa mewakili ke depan. Salah satu. Jadi sampun mboten. Monggo. Untuk yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu konsekuensi. Untuk yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga konsekuensi. Hukuman. Ini salah ya? Yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini saya konsekuensi. Nomor selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman. Konsekuensi. Walik nanti ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman. Anak merasa tersakitin sepanjang Apa nih? Hukuman. Ini baru benar. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kalau ini hukuman. Duduk di bangku di lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran, hukuman. Tidak ada yang salah dan dari sini ada yang bisa memberikan apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi, Bu Erna? Kalau konsekuensi itu dilihat dengan apa
lanjutkan tadi. Nah ini penghargaan tadi sudah. Ini penghargaan. Bapak Ibu, apakah sering di kelas misalnya begini mengajar, wah nilai kamu bagus sekali 100, nanti Ibu kasih hadiah. Pernah apa tidak seperti itu? Ternyata itu tidak bagus untuk dilaksanakan. Maksudnya itu penghargaan itu bersifat ketergantungan. Jadi anak-anak itu tuh apa ya? Iya, bukan karena saya lo ingin bisa, saya lo ingin dapat nilai 100 karena saya menguasai pelajaran ini karena ilmu ini, bukan seperti itu. Tapi karena ada hadiahnya. Jadi kalau Bapak Ibu guru tidak memberikan hadiah, anak itu semangatnya akan berkurang. Nah seperti itu, seperti ya dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif dilakukan dalam jangka waktu pendek, seperti tadi. Jangka panjangnya anak akan tergantung. Kalau tidak dikasih hadiah, pasti motivasinya akan menurun atau kurang bersemangat. Penghargaan tidak efektif karena orang melakukan sesuatu mengharapkan imbalan. Jadi nanti kalau sampai berangkat pagi, nanti saya kasih jajan, nanti saya kasih uang. Nah jadi anak itu berangkat pagi bukan karena ini disiplin, bukan dari dalam dirinya, karena ini tadi. Nah seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan, menimbulkan rasa iri. Jadi si anak pinter bolak-balik diparingi hadiah, terus koncolnya tadi iri. Nyariku sebagai hadiah. Terus ada lagi menimbulkan tidak jujur, karena ingin mendapatkan hadiah, jadi ada bohong-bohongnya ya. Mungkin bisa dengan mencontek temannya supaya dapat nilai 100, karena supaya dapat tadi hadiah tadi. Nah, seperti itu. Kemudian adanya persaingan. Jadi anak itu karena ingin dapat hadiah, bersaing. Nah, persaingan itu menimbulkan kecemasan. Itu tidak baik ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang yang diberi penghargaan itu belum tentu yang menjawab benar. Kadang guru itu kurang teliti. Jadi yang diberikan penghargaan itu belum tentu yang benar-benar hebat, gitu loh ya. Ada seperti itu. Selanjutnya ini restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak-anak itu sekarang kan sudah tidak biasanya dihukum, terus selain dihukum apa lagi biasanya? Kalau untuk anak-anak biasanya Bapak Ibu lakukan, misalnya anak melanggar peraturan, dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Masa dibiarkan? Dimotivasi. Dimotivasi untuk melanggar lagi. Ini ya, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu memiliki ciri-ciri. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan, misalnya berupa ayo disiplin, mari kita bertanggung jawab, seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tidak boleh membuang sampah pada tempatnya itu tidak boleh, kan itu negatif ya. Atau dilarang membuang sampah sembarangan itu juga negatif. Keyakinan kelas itu bersifat positif, bentuknya positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, mungkin bisa 4 sampai 5. Kalau dengan berjalannya waktu bisa ditambah maksimal ya, berapa ya Pak? Maksimal sekitar 5, 7 gitu ya, 7 ya.
meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Apa yang perlu dievaluasi dan apa yang harus dibenahi. Ya. Selanjutnya, nah ini cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, anak-anak ini diberikan kertas, kemudian kita suruh anak berpendapat. Apa sih yang ingin kalian, pendapat kalian tentang kelas ini, kepinginnya bagaimana? Kesepakatan apa yang kita lakukan dengan anak-anak? Anak disuruh untuk berpendapat sendiri-sendiri, dituangkan dalam kertas. Setelah itu anak-anak menempelkan hasilnya di papan. Setelah ditempelkan, kemudian guru menuliskan apa saja. Misalnya begini, data tepat waktu itu masuk dalam apa? Dalam nilai kebajikan apa? Disiplin. Kemudian mengerjakan tugas sendiri itu masuk dalam apa? Mandiri. Kemudian jika tidak sengaja menyenggol temannya, segera meminta maaf. Nah, itu masuk dalam apa? Dalam tanggung jawab. Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk melakukan ibadah. Nah, itu masuk dalam apa? Religius. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan dibuat sangat simpel sekali sehingga anak-anak itu mudah untuk mengingat. Setelah itu, nah seperti ini. Ini contoh hormat. Nah, tampak seperti datang tepat waktu, yang tidak tampak sering hadir terlambat. Nah, maksudnya itu yang masuk dalam kategori hormat itu loh. Nah, seperti itu, menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian tidak tampak seperti acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini dari keyakinan hormat ini bisa dijabarkan seperti ini. Jadi seperti disiplin juga bisa. Misal disiplin ini tampak seperti apa? Contohnya, disiplin tadi. Nah, datang tepat waktu, kemudian tidak tampak. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi yang termasuk disiplin? Ya, memakai seragam sesuai jadwal. Kemudian tidak tampak atau memakai seragam sembarangan. Nah, seperti itu bisa dijabarkan seperti ini, bisa ditempelkan di kelas sehingga anak-anak itu ingat memang disiplin, tapi disiplin itu apa saja yang sesuai dengan kesepakatan. Tanggung jawab itu apa saja sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Seperti itu. Nah, ini juga sama contoh. Kita lanjutkan. Yang ini tabel Y. Tabel Y misalnya terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, itu terdengar. Kemudian terlihat empati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi, itu yang terlihat. Nah, perilaku itu sikap ya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, seperti itu juga sama ya tadi. Kita lanjutkan. 5 kebutuhan manusia. Nah, ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, yaitu dengan cara apa? Supaya bisa bertahan hidup. Makan, minum. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, tidak dibully. Kemudian mendapat kalau
yaitu kebutuhan dalam memilih, kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Biasanya kalau ada murid jenengan sing mewakal, nah kira-kira tuh ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Coba jenengan cek, misalnya hari ini kok mesti sama dari koncone apa ya? Jangan-jangan dia kurang kasih sayang, atau mungkin ada anak yang kok penakut sekali, apa? Kenapa? Mungkin dia kurang kebebasan, seperti itu. Nanti monggo dicermati muridnya sendiri-sendiri, apa ya kira-kira penyebabnya. Lima posisi kontrol. Ini ada video, kita simak bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah Lima Posisi Kontrol. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir sewaktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan sekolah lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Sudah ya, ada beberapa posisi kontrol tadi. Apa saja? Yang pertama, penghukum. Apakah itu menjadikan identitas gagal atau sukses? Kemudian yang kedua tadi, membuat rasa bersalah. Kira-kira apa? Gagal atau sukses? Masih gagal ya. Yang ketiga, teman. Kalau teman tadi apa? Sukses atau gagal? Sukses ya. Tapi masih belum dari internal, masih dari dorongan luar. Kalau yang keempat tadi apa? Iya, atau pemantau. Itu sudah identitas sukses, tetapi masih belum sempurna. Yang sempurna tadi kita sebagai apa? Manajer. Nah, saya minta mengerjakan tugasnya keluarga ya. Tolong tuliskan suatu kasus yang pernah dialami murid jenengan. Kemudian Anda berada di posisi mana waktu itu? Singkat mawon nggih. Jadi sebagai manajer aja. Sudah selesai, tinggal kita Sebagai penghukum seperti ini bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Mungkin yang sering itu ini loh, teman gitu. Jadi menganggap kalau muridnya sudah besar itu seperti teman. Terus akhirnya melunjak ya muridnya.
benjing mau maling ngelamat manajer. Ada pengalaman yang dibagikan Bu Ajeng? Dilewati gitu. Langsung ya segitiga restitusi. Ini kalau posisi kita sebagai manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi. Langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi membuat anak merasa tidak bersalah, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita menganggap bahwa semua orang itu pasti memiliki tujuan. Kenapa kok dia melakukan itu, ya? Kemudian menanyakan keyakinan, tapi kan sudah membuat keyakinan kelas mana yang tadi sudah dilanggar atau tidak dilakukan. Maka bagaimana supaya anak itu kedepannya bisa memperkuat keyakinan kelas yang sudah dilanggar tadi, ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini segitiga restitusi itu apakah boleh tidak urut? Kira-kira bagaimana, boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang utama ini menstabilkan identitas ini tetap didahulukan. Untuk menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah ini boleh tidak urut, mana didahulukan. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas jika anak melakukan suatu kesalahan atau melanggar peraturan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu benar merasa begitu? Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata menstabilkan identitas. Jadi anak dibuat tidak merasa bersalah. Ya. Kita lanjutkan. Validasi tindakan yang salah. Ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita tanyakan, nah seperti kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, nah seperti itu, sehingga anak itu tidak merasa saya bersalah banget seperti itu, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, kamu harus menambahkan sikap yang bagus seperti itu. Atau mungkin kita tanya, kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi salah atau benar? Nah seperti itu, supaya anak juga mengingat apa yang mereka lakukan. Kita lanjutkan. Nah ini menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas, validasi masalah, yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau maksudnya itu keyakinan mana yang telah kamu langgar, keyakinan mana yang belum kamu lakukan, seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa, seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Ada kasus saya tadi mana? Ini ya, ada kasus kita share ya. Ada kasus yang pernah terjadi di sekolah saya.
buat video. Di sini. Berbagi ya, ini kasus baru kenal lama. Kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, ada salah satu murid yang datang terlambat. Murid itu bernama Hilmi. Karena terburu-buru dan takut ketahuan orang lain, Hilmi datang tidak lewat pintu gerbang, tetapi melompat pagar depan kelas 5. Sesampainya di depan kelas, Hilmi menutup pintu dan mengatakan permintaan maafnya karena datang terlambat. Saya mempersilakan masuk kelas dan Hilmi mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Setelah jam istirahat berbunyi, saya mengajak Hilmi untuk berbincang-bincang terkait keterlambatan dan melompat pagar tadi. Jadi ketika saya juga tahu Hilmi melompat pagar, tapi saya tidak langsung menegurnya di depan kelas. Ya. Tetapi segitiga restitusi ini diadakan secara individu, tidak boleh di depan banyak anak, supaya anak tidak malu. Ya. Seperti itu.
Sudah Bapak itu tadi ya. Jadi anak itu akan merasa senang tidak dihukum, tetapi anak juga akan berusaha tidak melakukannya karena dia menyadari kesalahannya dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dihukum dan juga tidak ada rasa takut, sehingga dia benar-benar melakukan disiplin itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang pertanyaan? Cukup? Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wilujeng, guru kelas 1 SDN Sandirejo 3. Perasaan saya saat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh CGP Ibu Irma Zeni Mulyasari adalah sangat menyenangkan. Ilmu yang saya dapat diantaranya adalah disiplin positif, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Harapan saya ke depan, semoga ilmu-ilmu tersebut dapat saya terapkan di SD tempat saya mengajar untuk membentuk karakter peserta didik sesuai